Sejak awal naiknya nama MMA, tidak ada yang tahu apa yang harus diharapkan dari gaya seni bela diri tradisional. Selama bertahun-tahun, banyak dari mereka terbukti tidak berguna, dan beberapa hanya dapat digunakan jika dikombinasikan dengan gaya lainnya. Sejak saat itu, pertanyaan tentang apakah sebuah bela diri berguna mulai banyak dipertanyakan. Apabila diri ini berguna, lalu kenapa tidak ada yang menggunakan dalam MMA? Hah? Ada. Bukankah itu tidak hebat? Dia selalu kalah. Kalau memang sehebat itu, kenapa tidak ikut MMA saja? Itu adalah sedikit dari banyak cara untuk menanyakan apakah sebuah bela diri berguna atau tidak. Tapi, masalahnya bukanlah apakah sebuah bela diri efektif atau tidak, tapi seberapa banyak yang diperbolehkan digunakan dalam olahraga yang diikuti, serta bagaimana kualitas keterampilan sang praktisi itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini seperti menanyakan apakah tinju akan efektif untuk lomba renang, seberapa efektif judo dan jiu-jitsu dalam pertandingan gulat, di mana sebagian besar gerakan mereka akan dilarang. Lagi pula, meletakkan pungkungmu di atas matras akan membuatmu kehilangan poin di pertandingan gulat. Banyak hal esensial dari sebuah seni bela diri tidak boleh digunakan dalam pertandingan MMA. Hal yang merupakan bagian dari seni bela diri itu sendiri bahkan tidak diperbolehkan digunakan dalam turnamen bela diri tersebut. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menilai keefektifan suatu bela diri untuk pertahanan diri berdasarkan apa yang kamu lihat di turnamen. Khususnya MMA, banyak dari para atlet tersebut bahkan tidak mendapatkan pelatihan yang seimbang. Perlawanan dengan kesalahpahaman populer, banyak bela diri yang memiliki keahlian yang sangat efektif untuk pertarungan, tapi metodologinya sangat berbeda dari seni bergulat atau olahraga arena lainnya. Umumnya, kita dilatih untuk menetralkan, melarikan diri, dan jika perlu melukai lawan. Seseorang yang sangat ahli dalam sebuah bela diri dapat mendominasi dalam olahraga MMA, tapi tentu saja harus dengan beberapa penyesuaian untuk mencegah aturan terlalu banyak menghambat. Seorang atlet yang dilatih secara ketat untuk turnamen tertentu kemungkinan besar tidak akan membuat transisi yang baik tanpa pelatihan khusus untuk beradaptasi, atau untuk mencampur pendidikan seni bela diri mereka seperti banyak orang lainnya. Mereka tidak akan lebih baik atau lebih buruk. Ini akan tergantung pada seberapa bugar mereka secara fisik, dan seberapa baik mereka melakukan pelatihan dan permainan mereka. Meski MMA baru muncul dalam waktu yang sangat singkat, olahraga ini telah menciptakan sejumlah ikon yang mengubah permainan. Beberapa dari mereka kemudian memiliki karir yang termasyhur, sementara yang lainnya mengubah bagaimana olahraga ini dimainkan. Terlepas dari bagaimana karir mereka berakhir, mereka semua telah berkontribusi besar pada olahraga ini. Orang-orang ini berasal dari berbagai macam latar belakang seni bela diri, seperti jiu-jitsu, kickboxing, dan gulat. Ketika orang-orang ini masuk ke dalam oktagon, mata para fans akan terpaku karena menyadari akan menyaksikan orang-orang ini mengukir sejarah baru sekali lagi. Tentu saja, pilihan pada daftar ini selalu bisa diperdebatkan. Menurut saya, ini adalah para petarung yang paling berpengaruh berdasarkan gaya bertarung mereka. Kita tidak hanya akan membahas hal ini secara mendalam, tapi juga akan menunjukkan contoh spesifik dari si petarung dan disiplin bela diri mereka. Royce Gracie, Brazilian Jiu-Jitsu. Meskipun saya tidak terlalu suka mengakui ini, faktanya, hanya dibutuhkan beberapa menit dan beberapa orang Brazil untuk mengubah seluruh dunia olahraga bela diri. Dipilih untuk menghadapi pria dengan sabuk hitam bela diri tradisional dan beberapa orang yang akan dijuluki sebagai manusia paling berbahaya di dunia, Royce Gracie tidaklah terlihat mencolok. Para fans yang mengharapkan untuk melihat dongeng wahid kau yang selalu diberitakan oleh banyak seniman bela diri, digegerkan saat menyaksikan apa yang dicapai oleh petarung asal Brazil ini. Dengan menggunakan Brazilian Jiu-Jitsu, Royce Gracie membuat serangan lawannya terkesan tak berguna. Dia berhasil membuat setiap penggemar dan petarung MMA kebingungan. Sembari pada saat yang sama tertarik pada Brazilian Jiu-Jitsu. Penampilan Gracie di UFC 1 tidak hanya memulai revolusi di dunia olahraga bela diri, tapi juga dunia seni bela diri secara umum. Brazilian Jiu-Jitsu yang digunakan oleh Royce Gracie kemudian dianggap sebagai bapak dari semua bentuk seni bela diri yang mengacu pada MMA kompetitor. Menggarisbawahi tentang bagaimana pentingnya dasar dalam pertempuran, Royce membuat semua orang menyadari bahwa petarung yang lebih kecil juga dapat mengalahkan lawan yang lebih besar dengan menggunakan teknik. Orang-orang mulai menyadari kembali satu hal penting, bertarung bukan hanya tentang tenaga, tapi juga teknik dan bagaimana teknik itu digunakan. Yang lebih penting lagi, Brazilian Jiu-Jitsu merevolusi pertempuran di tanah dalam hal posisi dan serangan. Setelah Royce Gracie, banyak pengguna Brazilian Jiu-Jitsu yang bertransisi ke MMA, seperti Anderson Silva, PJ Vance, Nick Diaz, dan tentu saja keluarga Gracie lainnya. 2. Chang Li, Taekwondo. Chang Li lahir di Saigon, Vietnam Selatan. Dia dan ibunya kemudian pindah ke San Jose, California sebagai pengungsi setelah Saigon jatuh.
Karena dibully, ibunya mendaftarkannya di kelas taekwondo pada usia 10 tahun. Pada usia 14 tahun, Lee mulai mempelajari seni gulat dan memperoleh penghargaan All-America dalam gulat di tahun pertamanya di San Jose High School. Lee kemudian juga berlatih dalam berbagai seni bela diri seperti Kanto dan Sambo. Dia juga mulai berlatih Sanso atau kickboxing Cina. Lee kemudian mengikuti kejuaraan kickboxer pada usia 19 tahun dan memegang rekor kickboxing profesional dengan rekor 17-0. Dengan modal taekwondo dan latar belakang gulatnya, dia kemudian memutuskan untuk terjun ke MMA. Selama bertahun-tahun, banyak dari gaya bela diri tradisional terbukti tidak berguna di MMA. Tapi beberapa seperti karate dan taekwondo secara keliru termasuk dalam kategori ini. Chang Li membuktikan bahwa anggapan tersebut tidaklah berdasar. Yang salah bukanlah bela dirinya, tapi pengguna gaya tersebut yang tidak mampu menggunakan gaya seni bela diri secara efektif dan efisien. Li memang bukanlah orang yang pertama yang menggunakan tendangan berputar dan tendangan tinggi dalam MMA. Tapi dia pasti adalah orang pertama yang menggunakan tendangan untuk memenangkan banyak kompetisi MMA. Lyoto Machida, Karate. Salah satu manfaat terbesar dari karate modern adalah seorang karateka dapat melemparkan pukulan secara akurat tanpa terkena pukulan. Dengan kata lain, manajemen jarak yang baik. Dan inilah alasan membuat para karateka memenangkan banyak ronde. Dan untuk alasan yang sama, ini jugalah alasan para penggemar menyebut gaya Lyoto Machida membosankan. Meskipun banyak pada akhirnya menghormatinya karena kemampuannya untuk menetralkan lawan-lawannya. Tentu saja, para petarung dengan gaya ini bukanlah pilihan tepat jika kamu ingin menyaksikan banyak serangan KO. Tapi, seperti yang telah kita lihat, petarung dengan disiplin karate juga bisa mendapatkan KO selama dilakukan dengan benar. Dan, jika tidak, gerakan mereka yang cepat, tajam, dan tidak ortodoks dapat memenangkan pertarungan. Jadi, ya, karate bisa sangat efektif di MMA bila digunakan dengan benar. Para petarung dengan disiplin karate memenangkan ronde melalui serangan yang cepat dan akurat. Dan mereka menghindari pukulan menggunakan gerakan dan kontrol jarak yang tidak ortodoks. Pejuang karate juga bisa mendapatkan knockout seperti tendangan betis Lyoto Machida yang berhasil meng-KO Randy Couture. Meski bintang pertama UFC Chuck Liddell juga berasal dari karate, tapi dia lebih suka menggunakan teknik kickboxing dalam bertanding. Sampai saat Machida bergabung di UFC, belum ada yang menggunakan teknik ini secara ortodoks, hingga dia layak untuk mengatakan, Muhammad Ali, boxing. Muhammad Ali adalah petinju kelas berat pertama yang lakukan pertandingan MMA. Pertandingannya adalah melawan pegulat profesional Antonio Inoki. Pertandingan ini terjadi pada 27 Juni 1972 di Nippon Budokan Arena, Tokyo. Pertandingan ini terjadi tepat setelah Ali mengalahkan Richard Doom di bulan Mei dalam pertandingannya untuk mendapatkan kembali sabuk WBC-nya. Inoki yang belajar wrestling dari pegulat legenda Carl Gachet. Saat itu sedang dalam perjalanan promosi menantang juara dan berbagai aliran bela diri. Misi yang dibawa Inoki adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa cut wrestling adalah salah satu seni bela diri yang kuat dan mendominasi. Pertarungan ini sendiri dilakukan di bawah aturan khusus, yang mana kemudian dipandang sebagai dasar dari peraturan seni bela diri campuran modern. Ya, walaupun pada dasarnya pertarungan ini tidak terlalu menyenangkan untuk disaksikan. Mayoritas pertarungan diisi dengan Inoki berbaring dan memaksa Ali untuk melakukan pertandingan ground game. Inoki menendang kaki Ali 107 kali tanpa hambatan oleh wasit. Hasil pertarungannya sendiri tidak dinyatakan seri, hasil yang sampai saat ini diperdebatkan oleh fans dan para fans. Sebagai petinju paling berpengaruh, Ali berhasil menginspirasi banyak boxer lain untuk bertransisi ke MMA. Ken Lebel Judo. Yvonne Ken Lebel lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dia mulai berlatih cut wrestling dan tinju sejak masa kanak-kanak. Lebel belajar cut wrestling di bawah arahan Ed Strangle Lewis pada usia 7 tahun dan kemudian pindah ke judo. Setelah mendapatkan sabuk hitamnya, dia pergi ke Jepang untuk berlatih di Judo Kodokan. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Lebel berkompetisi di Amateur Athletic Union National Judo Championship dan berhasil memenangkan kejuaraan kelas berat di kompetisi pada tahun 1954 sampai 1995. Ketika pada saat itu baru berusia 22 tahun. Pada tahun 1963, Lebel entah bagaimana terlibat perseteruan dengan petinju dan penulis James Beck yang meremehkan praktisi seni bela diri lain, khususnya seni bela diri tradisional dari Jepang. Beck mengklaim bahwa seorang petinju dapat mengalahkan seniman bela diri manapun dalam pertarungan langsung dan menawarkan $1.000 kepada siapapun yang dapat membuktikan sebaliknya. Beck mengucapkan banyak omong kosong, tapi kemudian terungkap bahwa pengetahuannya sangat terbatas tentang seni bela diri. Dia juga tampaknya salah mengira bahwa judo sebagai karate.
Didorong oleh Eddie Parker, Label menerima tantangan itu dan melakukan perjalanan ke Salt Lake City. Yang mengejutkannya, yang dia hadapi bukanlah Beck, melainkan seorang petinju Milo Savagia yang juga memiliki latar belakang gulat amatir. Pertandingan berlangsung pada 2 Desember 1963. Para petarung memulai pertarungan dengan lambat dan berhati-hati. Label menjadi orang yang pertama yang melakukan serangan dengan mencoba menjatuhkan Savage. Sang petinju memblokir gerakan tersebut yang memperburuk cedera bahu Label. Label kemudian mencoba beberapa teknik di ronde kedua dan ketiga, dan akhirnya berhasil menjatuhkan Savage. Tapi Savage terus bertahan dengan baik berdiri maupun di tanah dengan cara yang sangat teknis, menegaskan teori Label tentang pelatihan grappling lawannya. Namun demikian, Label berhasil mendapatkan mount dan menemukan kesempatan untuk mengeksekusi Ambar. Tapi, kemudian dia memilih cekikan karena menyimpulkan bahwa Savage tidak akan menyerah dengan lengannya patah. Hasilnya, ia melakukan Harai Goshi kiri di ronde keempat. Diikuti dengan rear naked choke dalam beberapa detik, Savage jatuh pingsan dan Label dinyatakan sebagai pemenang, di mana akhirnya pertandingan tersebut berakhir dengan kericuhan. Label kemudian bergabung dengan Akademi MMA Hayasan milik Gokor Kivichian, di mana ia mengajar kelas gurat. Dia berhasil menghasilkan banyak petarung hebat, baik dalam judo ataupun MMA. Ronda Rousey adalah salah satu mahakaryanya. Wanderlei Silva, Muay Thai. Kuis singkat, siapa yang mengalahkan Dan Henderson? Kazuyuki Fujita, Michael Websting, Rampage Jackson 2 kali, dan Kazushi Sakuraba 3 kali. Ya, Wanderlei Silva lah orangnya. Lama berlaga di Pride, menunjukkan bahwa dia tidak bertanding di Amerika sampai dia melewati masa jayanya. Silva tidak memulai karirnya di atas matras gulat atau karategi. Dia mulai berkelahi di jalanan, dan kemudian belajar jujutsu dan Muay Thai. Tapi, tampaknya Silva lebih menyukai bertarung stand up dan menggunakan kemampuan jujutsunya untuk meniti pertandingan agar tetap di atas. Dia adalah orang pertama yang menggunakan gaya ini di panggung MMA. Tidak hanya banyak ditiru dan dikagumi, gaya bertarungnya, Muay Thai, kemungkinan besar mempengaruhi penggemar bertarung olahraga bela diri di seluruh dunia. Dia juga membantu memperkuat popularitas MMA di Jepang dan negara asalnya Brazil. Bas Rutten, Kickboxing. Sebastian Bas Rutten dikenal sebagai salah satu pemukul paling keras dalam olahraga bela diri. Faktanya, sampai sekarang dia masih dikenal seperti itu. Sebagai seorang legenda MMA dan salah satu pelopor awal berdirinya olahraga bela diri campuran, Bas adalah ahli dalam banyak gaya seni bela diri. Dia memulai karir seni bela dirinya sebagai siswa taekwondo. Setelah mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada olahraga ini, Bas menerima sabuk hitam tingkat 2 sebelum melakukan transisi ke Kyokushin Karate, di mana ia juga memegang sabuk hitam tingkat 5. Bas Rutten juga berkompetisi di turnamen gulat dan kickboxing Jepang. Selain itu, dia adalah salah satu seniman bela diri campuran paling bulat. Latar belakang gaya bertarungnya inilah yang membuatnya memenangkan kejuaraan kelas berat terbuka Pankreas 3 kali, kejuaraan Raja Pankreas 2 kali, dan kejuaraan kelas berat UFC. Rutten mengakhiri karir MMA-nya dengan mengesankan kemenangan beruntun 22 pertandingan berturut-turut. Bas Rutten menginspirasi banyak kickboxer bertransisi ke MMA, seperti Mark Hunt dan The Stronger Wibu Israel Adesanya. Frank Sherlock dan Maurice Smith, MMA. Baik Maurice Smith dan Frank Sherlock memiliki karir yang hebat, tapi bersama-sama mereka menjadi beberapa dari petarung MMA paling berpengaruh dalam sejarah. Smith adalah seorang kickboxer yang membuktikan bahwa striker dapat bertahan dengan pegulat dominan dari divisi kelas berat. Sementara Sherlock merupakan seorang pegulat yang menggunakan submission untuk mengalahkan lawan-lawannya di atas matras. Membentuk hubungan yang dekat, kedua pria ini menciptakan Gym The Alliance dan membantu menyempurnakan permainan mereka satu sama lain. Kedua pria tersebut menunjukkan bahwa seorang pejuang tidak hanya membutuhkan gulat, jujutsu atau pukulan yang hebat, melainkan perpaduan antara ketiganya. Sherlock juga berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan tentang pelatihan kardiovaskular. Sebuah bakat di dunia tidak akan menjadi masalah jika seorang pejuang menjadi lelah. Dengan meningkatnya kesadaran tentang perlunya ketahanan kardio, Sherlock membantu menyumbangkan bagian penting lainnya ke dalam rangkaian keterampilan MMA. Dan Severn, Olympic Wrestling. Pemegang gelar Olimpiade 3 kali ini telah bertempur jauh sebelum seni bela diri mulai bercampur. Severn menggabungkan keterampilan matras dengan pukulan yang begitu brutal dan mentah, sehingga kamu hampir tidak bisa menyebutnya sebagai mencolok. Dalam pertarungan pertamanya di UFC 4, dia mengejutkan banyak penggemar UFC dengan melakukan 2 back handspring yang mengesankan pada Anthony Macias.
Di final, server dikalahkan oleh Ras Gracie dengan triangle choke. Kekalahan submission ini terjadi setelah server menghindari upaya submission Gracie selama 15 menit. Pertarungan UFC terlama hingga saat itu. Dia adalah pegulat kelas dunia pertama yang masuk ke UFC dan memulai periode dominasi pegulat. Seperti oleh Don Frey di UFC 8 dan 9, Mark Coleman di UFC 10 dan 11, Henry Cejudo dan Daniel Cormier yang baru-baru ini pensiun. Server juga telah melatih dan menjadi mentor bagi seniman bela diri campuran terkenal, termasuk mantan juara kelas berat UFC Rashad Evans dan mantan juara kelas berat ringan UFC Quentin Rampage Jackson. Server memulai revolusi dalam gulat, menjadikannya kurikulum wajib untuk MMA. Para petarung setidaknya harus menguasai pertahanan gulat yang baik untuk bertarung di MMA. Gaya takedown paling populer adalah gulat. Dan banyak juara UFC saat ini adalah mantan pegulat yang hebat. Terima kasih telah menyaksikan sejauh ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Untuk kritik, saran, tanggapan, dan request tentang apa yang harus kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye.